Haleluya, shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada lagi sampai saat ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang tidak pernah terlambat datang dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, di satu kesempatan ini kita boleh lagi menikmati renungan firman Allah yang kita yakini bahwa firman Allah adalah jaminan dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya. Firman Allah adalah pedoman dalam hidup kita dan yang akan menjamin setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu sekali belajar firman Allah, tinggal dalam firman Allah. Nah, saudara-saudari yang diberkati dimanapun saudara berada, saat ini kita akan belajar tentang keberhasilan di balik kesetiaan saudara, ya. Keberhasilan di balik kesetiaan. Tentunya setiap kita manusia tahu, mengerti, memahami tentang keberhasilan. Kita ingin mencapai satu keberhasilan. Pada umumnya banyak orang ingin mencapai keberhasilan baik di dalam dunia pekerjaan, baik dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin dalam keluarga, ingin keluarganya berhasil, ingin studinya berhasil, pekerjaannya berhasil, dan itu perlu bagi setiap manusia yang ada, khususnya sebagai orang-orang yang percaya. Kita sebagai anak Tuhan, kita perlu juga berhasil dalam kita mengiring dan melayani akan Tuhan. Tetapi di sini saya mau katakan, di dalam keberhasilan, di balik keberhasilan kita butuh yang namanya kesetiaan. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar tentang kalimat ini, tentang kesetiaan, tapi kita ingin betul-betul belajar mau tetap setia. Bagaimana untuk kita tetap setia, saudara? Mari sama-sama saya rindu kita buka kebenaran firman Allah. Saya bacakan saja di sini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal yang ke-37, di sana kita tahu cerita ini sudah sering kita dengar, yaitu menceritakan tentang tokoh yang luar biasa, yaitu tentang Yusuf. Bagaimana kehidupan perjalanannya sungguh luar biasa. Seperti di dalam pasal 37 ini sangat jelas bahwa perjalanan Yusuf itu luar biasa. Khususnya yang saya mau tekankan di dalam ayat yang ke-14, Kejadian pasal yang ke-37 di sini. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, kata Israel kepadanya, kepada Yusuf maksudnya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Nah, kalau kita pelajari seterusnya dari ayat per ayat sampai ayat yang ke-17, bagaimana di sini yang kita bisa pelajari dari pribadi Yusuf adalah dia adalah seorang yang bertanggung jawab, saudara. Ya, jadi hasil dari kesetiaan kita perlu yang namanya tanggung jawab. Ya, di balik kesetiaan kita perlu yang namanya tanggung jawab, bertanggung jawab. Di sini kalau saudara perhatikan alur cerita daripada Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya tidak menyukai dia, membenci dia, tetapi ada poin penting yang kita harus ambil di sini. Dia bertanggung jawab untuk mengerjakan apa yang disampaikan oleh ayahnya, yaitu Yakub, ya, pada saat itu. Artinya begini, saudara, ada hubungan antara anak dan bapak di sini, antara anak dan ayah. Hubungan yang erat, dan dari hubungan itu kita bisa pelajari bahwa ada satu respon positif yang baik dari Yusuf, bagaimana dia mau bertanggung jawab atas perintah yang disampaikan oleh ayahnya. Artinya juga datang dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Kita dianggap sebagai anak-anak Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ada anak-anak Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah itu
jadi pelajaran penting untuk kita melihat diri kita masing-masing, saudara dimanapun berada. Jadi kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Tuhan, gambaran dari anak-anak Tuhan untuk tentunya mengerjakan satu perintah yang Tuhan ingin ada dalam kehidupan kita, dengan apa mempunyai kehidupan yang bertanggung jawab, seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, kalau secara manusia kita berpikir, kita melihat di sini bahwa saudara-saudara yang sebelumnya mengkhianati dia, ingin membunuh dia, tetapi ada satu respon positif yang baik yang dilakukan oleh Yusuf di sini. Tanggung jawab bagaimana dia mengerjakannya dengan baik dari perintah yang diberikan oleh Yakub ayahnya pada saat itu. Dan saudara tahu perjalanan dari lembah Hebron ke Sikem itu sungguh luar biasa, perjalanan yang sangat jauh. Tetapi kalau saudara pelajari dan terus mempelajari cerita ini, sampai di Sikem saudaranya tidak ada, dan dia harus lagi berangkat dari Sikem ke Dotan, dan perjalanan yang cukup luar biasa. Dia harus melewati mungkin bebatuan dan lain sebagainya, jurang-jurang, dan mungkin diperhadapkan dengan binatang-binatang buas. Tetapi di sini dia melewatinya itu dengan rasa tanggung jawabnya, dengan apa yang sudah dipercayakan, diperintahkan oleh ayahnya. Nah, itu hal yang luar biasa, hal yang perlu dipelajari dalam kehidupan kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang sudah dilakukan juga oleh Yusuf pada saat itu. Bertanggung jawab. Jadi kita perlu yang namanya bertanggung jawab dalam kita menjalani hidup ini. Ya, kenapa kita harus bertanggung jawab? Kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Kita ditebus oleh Tuhan. Ya. Dan kita harus bertanggung jawab atas keselamatan yang sudah diberikan dalam kehidupan kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita, untuk mencapai yang namanya keberhasilan bersama dengan Tuhan. Tidak semudah itu untuk mencapai satu keberhasilan. Tetapi kita harus mau setia, dan di balik kesetiaan itu ada rasa tanggung jawab. Amin, saudara. Ada rasa tanggung jawab. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dan itu yang juga yang harus dilakukan oleh kita. Rasa tanggung jawab. Mari terus berkaca dalam kehidupan kita. Apakah saya sudah bertanggung jawab dalam saya mengiring akan Tuhan? Dan itu yang harus kita lakukan, bertanggung jawab. Dan yang kedua, untuk kita mau tetap setia terus di hadapan Tuhan. Selain kita bertanggung jawab, ya, kita juga harus mempunyai hidup yang mau konsisten dengan kesetiaan kita ini, ya. Konsisten pada jalurnya, pada kesetiaan kita ini, pada apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Konsisten, fokus, dan tidak berubah-ubah, ya. Tetap pada jalurnya, ya. Kalau saudara perhatikan masih di dalam Kejadian, saya bacakan ayat Kejadian pasal 39. Di sini kita belajar daripada Yusuf. Dia adalah orang yang luar biasa. Ayat yang ke-7, Kejadian 39, saya bacakan mulai ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, saudara, hal yang penting yang kita harus pelajari di sini, yang saya mau katakan tadi tentang konsisten, saudara. Saudara tahu apa yang diperhadapkan oleh Yusuf pada saat ini? Dia harus berhadapan dengan istri tuannya, yang kita tahu adalah istri Potifar. Ada satu hal yang luar biasa yang dijalani oleh Yusuf pada saat ini, ya. Dia konsisten dengan apa yang menjadi tujuannya, dan tentunya itu yang menjadi tujuannya Tuhan. Ya, ada satu kepercayaan yang dipercayakan oleh tuannya, ya, kepada Yusuf di dalam rumahnya pada saat itu. Kepercayaan yang luar biasa. Nah, sebagai manusia, saudara, saya mau katakan kepada saudara, seringkali kita tergoda dengan hal-hal duniawi ini, saudara.
Ya, kita masih dalam kedagingan, hidup dalam keterbatasan, kita mudah oleng, kadang terombang-ambing kalau kita jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kita mau konsisten hidup di dalam Tuhan, ini yang kita lihat di sini bagaimana Yusuf. Dia konsisten kepada apa yang menjadi jalannya, seperti apa yang dia mau, seperti apa yang Tuhan mau dia lakukan. Ya, tetap di jalurnya Tuhan, konsisten, dia tidak berubah-ubah. Kalau saudara perhatikan ini, rayuan, godaan yang dialami oleh Yusuf ini luar biasa, saudara. Secara daging, saudara, tentu tidak mudah untuk menolak rayuan daripada istri Potifar di sini. Tetapi gambaran penting yang kita mau ambil di sini, bagaimana dia konsisten pada jalurnya, itu yang menjadi utama. Nah, saya mau gambarkan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, terkadang kala mungkin banyak hal-hal yang iblis sodorkan dalam kehidupan kita, iblis tawarkan dalam kehidupan kita yang menurut kedagingan kita enak, nyaman. Wah, kalau saya lakukan ini kayaknya menikmati, menyegarkan menurut kedagingan saya. Tetapi sebenarnya itu jauh daripada Tuhan dan akan menghancurkan kita. Tetapi kalau kita mau konsisten kepada apa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tetap ada dalam jalurnya Tuhan, kita pasti tetap berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dengan baik, dengan pasti. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, dia katakan bahwa di sini dalam ayat yang ke-9 bagian terakhir, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Dia ingat Allah, dia tahu dia adalah anak Allah. Amin. Dia ingat Allah, dia tahu dia adalah anak Allah dan dia tidak mau melakukan dosa yang dibenci oleh Allah. Nah, gambaran juga dalam kehidupan kita, kita adalah anak Allah. Ingat terus Allah, fokuskan diri pandangan kita kepada Allah sehingga kita tetap konsisten pada jalur dan tujuannya kita, saudara. Apapun godaan, rayuan, sodoran yang ditawarkan oleh dunia ini, sehingga kita tetap berada dalam kesetiaan itu. Ya, di balik kesetiaan ada tanggung jawab, ada juga kehidupan yang mau konsisten dalam mengiring Tuhan. Dan di sini kita juga melihat bahwa tidak sampai saat itu aja Yusuf hidup mengiring Tuhan dengan hal-hal, dengan nilai-nilai yang baik, yang positif yang dia lakukan. Yang terakhir di sini dia mempunyai kasih, saudara. Itu yang perlu kita sadari. Dia mempunyai kasih. Bukankah kita tahu bahwa kita harus saling mengasihi? Sebab Allah adalah kasih. Oleh karena kasihnya kita boleh ada sampai saat ini, saudara. Amin. Kita percaya bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Dan kita percaya bahwa Allah adalah kasih. Dan kita juga meyakini dan percaya bahwa Tuhan ingin kita selalu mengasihi. Amin, saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, begitu proses dia harus alami, wah, medan yang luar biasa. Dia bertanggung jawab, konsisten, dan dia mempunyai kasih. Kasih yang sebenarnya kalau secara pandangan pola pikir manusia tidak mungkin dia lakukan, tetapi ini yang dilakukan. Ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, saudara, Kejadian 39 saya bacakan. Kejadian 39. Kejadian 45, maaf saudara, Kejadian 45. Saya bacakan ayat yang ke-15. Di sini jelas ya. 45 ayat yang ke-15. Di sini firman Tuhan berkata, mulai ayat yang 14, ayat yang ke-14. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Di sini kita boleh ambil gambaran yang sederhana bagaimana kasih kepada saudara-saudara itu penting. Arti mengasihi itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya, sebagai manusia, aduh, kita udah diniatin mau dibunuh, kita udah dibenci, dan sudah dibayangkan kalau ada dalam kehidupan kita sudah direncanakan ini mau dibunuh nih. Ada rencana-rencana yang jahat yang sudah direncanakan oleh orang-orang di luar sana untuk menjatuhkan kehidupan kita. Nah, sebagai manusia respon kita nggak bisa terima. Secara manusia kita nggak bisa terima. Dia udah jahatin kita, ya. Bahkan dia merencanakan untuk membunuh kita. Nah, sebagai manusia nggak bisa diterima, saudara, nggak bisa. Ya. Secara pola pandang pikir manusia itu nggak mungkin kita terima. Orang dia jahat sama kita kok, ya, itu bahasa dunia. Dia jahat sama kita, ngapain kita mau bersahabat teman sama dia? Ngapain?
Tetapi inilah dampak dari anak Tuhan, anak yang mengasihi bapaknya, ya, mengasihi Allahnya. Dia tetap mengasihi saudara, bahkan dia mencium, memeluk. Itu sebuah gambaran penting kita sebagai anak Tuhan untuk berperan di dunia ini, memancarkan kasih Allah itu. Nah, jadi kita perlu kasih Allah. Nah, di balik tadi saya mau katakan kesetiaan, ada poin-poin ini saudara. Kita mau bertanggung jawab, konsisten, dan terakhir kita mempunyai kasih. Dan itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita bisa mencapai keberhasilan yang Tuhan inginkan. Tidak ada orang berhasil seperti membalikkan telapak tangan langsung berhasil dan sukses. Begitupun tidak bisa kita mencapai keberhasilan, kekekalan bersama dengan Tuhan kalau hanya kita hidup berfoya-foya dengan keduniawian ini, dengan menikmati hal-hal yang dunia sodorkan, dengan kenikmatan yang sesaat. Tetapi kita mau terus berproses, menghargai proses Tuhan dengan mau fokus bertanggung jawab, konsisten, dan mempunyai kasih Allah bagi dunia ini, sehingga kita bisa mencapai satu keberhasilan yang luar biasa. Dan saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan saudara kalau saudara mau tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan, firman Allah sampai di sini, renungan ini kiranya memberkati kehidupan saudara. Kita akhiri dan kita berdoa. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu singkat, renungan ini sangat memberkati kita untuk biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana kami mau tetap setia dengan mau konsisten, bertanggung jawab, dan juga Tuhan mempunyai kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa memancarkan kasih di sekitar lingkungan kami dimanapun kami berada, dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan membela hidup kami, jalan kami mencapai satu keberhasilan yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami. Dan kami percaya itu akan ada nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya firman Allah ini berkuasa, memampukan kehidupan kami, memberikan jalan keluar dalam setiap masalah persoalan kami, dan bahkan firman-Mu berkuasa untuk menyembuhkan setiap kami yang lemah dan sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.